Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Azkarunisha dari kelas 11 TKJ 1. Saya ingin mempresentasikan materi pelajaran TJBL modul bab 1 dan bab 2. Mari kita mulai dari bab 1 dulu, yakni yang membahas terkait jaringan fiber optik. Fiber optik atau serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Fungsi kabel jaringan fiber optik itu adalah untuk kepentingan jaringan biasa seperti LAN atau Local Area Network, WAN atau Wide Area Network, ataupun MAN. Komponen fiber optik ini adalah ada inti atau core, jaket atau cladding, mantel atau coating, string, member, dan outer jaket. Karakteristik kabel fiber optik secara umum itu, bagian dalam kabel jaringan fiber optik terdiri dari inti yang terbuat dari serat kaca dan diselubungi oleh beberapa lapisan yang bersifat sebagai pelindung. Ada konektor yang umum digunakan untuk kabel jaringan fiber optik, yakni konektor ST. Namun baru-baru ini ada konektor lain yang diperkenalkan sebagai pasangan kabel jaringan fiber optik, yakni konektor SC. Kecepatan transfer data pada kabel fiber optik mampu dilakukan berada di angka 100 Mbps ke atas, bahkan ada juga yang mencapai 1000 Mbps. Biaya rata-ratanya cukup mahal. Diameter kabel jaringan fiber optik dan ukuran konektornya relatif kecil, sehingga fleksibel dalam proses instalasi. Panjang kabel jaringan fiber optik sangat panjang, yakni mencapai 2 km, mengalahkan kabel jaringan lainnya seperti koaksial dan twisted pair. Ada dua tipe kabel fiber optik menurut transmitternya, yakni kabel fiber optik single mode dan multi mode. Kalau yang single mode itu punya inti core kecil dengan diameter sekitar 0,00035 inch atau setara dengan 9 mikron. Disebut single mode karena penggunaan kabel fiber optik ini hanya memungkinkan terjadinya satu modus cahaya saja yang dapat tersebar melalui inti pada suatu waktu. Dan yang kedua ada multi mode, yakni jenis yang memiliki inti atau core yang lebih besar dibanding milik kabel fiber optik jenis single mode. Diameternya sekitar 0,0025 inch atau 62,5 mikron. Dengan ukuran yang lebih besar, maka penggunaan kabel fiber optik jenis ini memungkinkan ratusan modus cahaya tersebar melalui serat secara bersamaan. Dan jenis konektor pada kabel fiber optik ada fiber konektor, subscriber konektor, strike tip, biconic, D4, dan SMA. Mari kita lanjut membahas ke peralatan kerja fiber optik. Yang pertama itu ada fusion splicer yang sangat penting dalam bidang fiber optik karena alat ini akan menyambung kabel fiber optik jika kabel fiber optik terputus. Yang kedua ada striper atau miller sebagai alat yang berfungsi untuk mengupas kulit atau jaket pelindung dari fiber optik agar tersisa intinya saja. Yang ketiga ada cleaver yang mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel fiber optiknya sudah dikupas. Ada optical power meter atau OPM yang dirancang untuk mengetes serat optik yang bertujuan untuk instalasi, penerimaan gambar, dan pemeliharaan jaringan serat. Ada juga Optical Time Domain Reflectometer atau OTDR yang merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu serat optik pada domain waktu. Ada Optical Light Source atau OLS yang berfungsi sebagai pemancar sinyal optik. Ada Optical Fiber Identifier yang mengetahui arah sinyal dengan petunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. Ada Visual Fault Locator atau center optik yang berfungsi untuk melakukan pengetesan pada fiber optik. Ada Bit Error Rate Test yang berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM.
atau time division multiplexi, yang mana jaringan TDM aplikasinya itu pada layanan clear channel. Ada fiber optic adapter yang digunakan untuk melakukan penyambungan, splitter optic, fiber North, pigtail, fiber optic, optical termination box atau OTB, joint closure Z. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata atau salah penyebutan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.